Masukin dia rumah. Untuk kuliah liquid semi solid ini materi seperti ini. Jadi kuliah ini berisi pembahasan bentuk sediaan, garis besar formulasi sediaan liquid semi solid, hubungan rudal secara pembelian dengan bentuk sediaan dan tahap-tahap pengembangan sediaan yang meliputi preformulasi, eksipien, sistem peralatan dalam pembuatan sediaan, formulasi, cara pembuatan dan evaluasi sediaan liquid dan semi solid. Banyak materinya, makanya 3 SKS. Karena ini gabungan dari sediaan air dan semi padat. Kalau dulu itu saya pertama kan sendiri-sendiri teknologi sediaan cair sendiri yang semi solid sendiri masing-masing 2 SKS. Tapi karena ternyata kuliah semi solid ini kan bahasan tentang sediaan liquid itu basicnya sebenarnya emosi ya. Jadi sebenarnya bisa diringkas jadi satu. Akhirnya kita jadikan satu mata kuliah, tapi isinya sebenarnya ini. Akhirnya 3 SKS sebenarnya. Nah, karena materinya sebanyak ini kan nggak mungkin saya yang ngambil sendiri gitu ya. Harus main kajian. Fokusnya cukup. Nah, ini bahan kajiannya sebanyak ini ya. Dosennya ada saya, ada Bu Lina, Bu Lydia, Pak Ed. Saya dan Bu Lina untuk yang sediaan liquid, Bu Lydia dan Pak Eka untuk yang semi solid. Jadi sampai dengan UTS ketemunya saya dan Bu Lina, setelah UTS ketemunya Bu Lydia dan Pak Eka. Ini pokok bahasanya. Jadi ada dasar pemilihan bentuk sediaan dan konsep reformulasi. Setelah itu mulai masuk ke formulasi masing-masing sediaan, ada lakukan diskresi, emosi. Ini sudah kapan ya? Sudah preskripsi juga. Ya. Jadi kalau per definisinya apa sudah kita nggak bahas lagi, karena sudah pernah Anda lalui di kuliah preskripsi. Jadi bedanya apa sama kuliah teknologi sediaan ini adalah yang kita pikirkan yang skala besar, skala industri, bukan yang skala kecil. Ketika Anda praktek preskripsi dulu itu, praktek preskripsi itu dilakukan di klinik, di rumah sakit atau di apotek. Nah, kalau yang teknologi sediaan ini nanti yang Anda apply-nya di mana? Di farmasi industri, gitu ya. Nah, yang lalu suspensi emosi, setelah itu evaluasinya. Lalu ada aerosol di sana. Aerosol ini agak jelas. Ya. Masuk kuliah apa gitu bingung kan? Itu kan campuran dari liquid dan gas gitu ya. Lalu masuk apa ya paling dekat mesti yang masukkan ke liquid semi solid. Nanti ada sekian aerosol di kuliah ini. Setelah itu ada UTS. Nah, di UTS kita belajar lagi tentang anatomi kulit dan proses masuknya obat ke dalam kulit. Ulang lagi sedikit review tentang kuliah anatomi fisiologi manusia dulu. Nah, saya yakin semuanya sudah pernah melalui kuliah itu. Karena sudah lulus atau enggak ngerti ya. Pokoknya sudah pernah ikut kuliah itu. Nah, karena kuliah itu dulu di semester berapa? Satu. Semester 5 apa masih pada ingat? Makanya ada review dulu. Lalu dari anatomi kulit nanti kita lihat hubungannya dengan proses masuknya obat itu seperti apa kalau melalui kulit. Nanti semuanya sudah mandi kan? Air gitu? Airnya masuk enggak? Enggak. Kulit. Coba bayangin kalau masuk mandi kalau bungkus kulit gitu. Nah, berarti kan nggak semua yang kita letakkan di permukaan kulit itu bisa masuk. Panas tawar gitu, tekan kulit, apa sakit kepalanya hilang, apa panasnya turun gitu, nggak bisa. Berarti kan tidak semua obat itu bisa menembus kulit. Ada hal-hal yang harus dipenuhi, syaratnya apa saja gitu ya. Nanti belajar di situ. Lalu setelah itu peningkatan penetrasi pertukan. Obat kalau dimasukkan ke dalam kulit bisa menembus kulit, mau sejauh mana? Cuma di area kulit permukaan aja atau sampai
belum Anda dapatkan di deskripsi. Kalau ada evaluasi juga. Lalu yang membedakan antara sediaan sensor dan lainnya adalah metode uji pengantaran obat orang di kulit ini yang membedakan. Nanti ada chapternya sendiri, lihat. Setelah itu ada suppository. Itu juga nggak jelas. Menurut definisinya kan sediaan padat yang berbeda gitu. Kemarin kok di dunia solidnya nggak dikasih gitu. Soalnya beda sendiri, nggak ada sediaan suppository pakai kompresi gitu. Kan Anda sudah praktikum dulu ya? Iya. Nah, pakai dilelehkan gitu, cetakan gitu. Nah itu lebih mirip kalau kita bikin sediaan semi solid lainnya. Jadi apa yang dimasukkan ke kuliah? Jadi sebanyak ini ya materinya. Oh iya, baru di pengajarannya. PCLK-nya saya untuk kuliah. Kalau untuk praktikum PCLK-nya Bu Lydia. Jadi kalau misalnya Anda mau pindah shift praktikum ya ke Bu Lydia ya bukan PCLK. Ini referensinya. Yang paling pokok yang nomor 1 itu Farmakope Indonesia, bisa dicari ilmunya ya. Lalu ada Open Pharmaceutics The Science of Dosage Form Design. Ini yang tahun 2021 saya kira sudah bisa diperoleh ilmunya secara gratis. Lalu ada ISO Pharmaceutical Dosage Form and Drug Delivery System, ini juga sama, bisa dicari ilmunya. Lalu yang ini tambahan aja ya, salah satu contoh penelitian yang pernah dilakukan tentang sediaan semi solid. Kalau yang sediaan liquid, sediaan liquid itu perkembangannya nggak terlalu cepat ya. Karena apa? Karena secara teori sudah ditemukan dulu banget. Jadi sampai sekarang cuma sedikit tambahannya jadi kurang menarik untuk penelitian. Jadi untuk sediaan non liquid ini jarang banget ada penelitian yang baru. Jadi kalau mau bahas tentang penelitian yang pernah dilakukan di Fakultas Farmasi, nanti ketemunya yang semi solid. Ini kriteria-kriterianya. Kategori untuk kita berbasis capaian pembelajaran. Maka ukurannya adalah kebanyakan melalui tugas proyek atau lembar kerja mahasiswa. Nah, untuk kuliah ini pakai lembar kerja mahasiswa dengan proporsi totally 50%. UTS dan UAS masing-masing 25%. Apakah kalau materinya sudah dibuatkan tugas terus nggak ikut ujian materinya tetap masuk ke ujian ya, entah di UTS atau di UAS nya tergantung materinya sebelum UTS atau sebelum UTS ya. Cuman proporsi nilai ujian terhadap penentuan nilai akhir Anda yang berkurang, tugas yang lebih tinggi. Nah, tugas ini jangan diasumsikan tugas itu lebih mudah dipenilai loh ya. Jadi penilaiannya gampang, masalahnya bagus enggaknya gitu ya. Kemarin di kuliah Somida masih ingat tugasnya yang ngasih siapa aja? Pak Yudi, Pak Yudi, Pak Eka, Bu Lydia. boleh dia. Tugasnya nilainya nggak bagus-bagus amat, terutama yang dari Pak Yudi. Nilainya nggak terlalu bagus. Jadi tolong kalau kerjakan tugas upayakan maksimum gitu ya, benar-benar kerjakan sungguh-sungguh karena belum tentu nilainya gampang untuk tugasnya. Sekarang kita mencicipi kuliah aja ya mbak ya. Kalau masih minggu pertama kan masih masa transisi dari libur aja masuk gitu ya. Ada yang mikir saya kan enggak gitu ya, tapi ya Anda kan masa habis liburan panjang langsung harus konsentrasi seharian terus banyak materi itu kayaknya kok bisa banget gitu ya. Kita belajarnya tidak semua tentang reformulasi. Apa yang harus kita cari datanya sebelum kita memutuskan, oh berarti bentuk sediaan yang paling tepat itu yang ini. Oh berarti bentuk sediaan ini saya butuh bahan apa saja. Itu tindakan reformulasi. Dasar dari reformulasi itu apa yang pernah Anda dapatkan di kuliah farmasi fisik. Jadi kuliah faktis yang agak-agak bikin ngeblank pas kuliah gitu, nah itu gunanya di sini untuk reformulasi ya, belajar perahutan, belajar reologi, viskositas dan seterusnya, itu kepakainya di sini. Sekarang kalau mau bikin sediaan obat, prinsip pertama yang harus
toksisi atau inkompatibilitas atau karena proses produksi. Supaya sediaannya safe, berarti kalau bikin sediaan, prinsip pertama apa? Pakai dosisnya sesuai dosis lazimnya. Oke, itu zat aktifnya. Terus setelah itu Anda harus cek efek toksiknya apa, efek sampingnya apa. Kalau dibikin sediaan, efek toksik, efek samping itu tidak boleh meningkat. Contohnya begini, kalau kita bikin sediaan obat, bahan aktif obat punya efek samping menyebabkan gangguan pencernaan, kan ya. Obat apa tuh menyebabkan gangguan pencernaan, entah itu diare, entah itu konstipasi gitu ya, pasti menyebabkan gangguan pencernaan. Nah, sekarang kalau Anda formulasi dengan kebutuhan eksipien A, B, C, D, salah satu eksipiennya ini ternyata bisa menyebabkan diare, itu nggak make sense. Nggak boleh, karena nanti berarti efek sampingnya akan meningkat karena Anda tambahin eksipien yang punya efek samping juga gangguan pencernaan. Gitu. Jadi harus safety-nya di situ. Yang pertama patuhi dosis lazimnya, yang kedua jangan sampai penggunaan bahan-bahan tambahan justru meningkatkan efek samping. Supaya efek samping nggak muncul dari bahan tambahan, maka yang bisa dilakukan adalah Anda harus cari angka ADI-nya. ADI, acceptable daily intake of. Pakai propilen glikol search dulu, propilen glikol ADI-nya berapa? Kalau ADI-nya sekian miligram gitu, berarti dalam penggunaan satu hari, misalnya obatnya diminum 3 kali sehari, satu kali minum 1 sendok makan nanti berapa mililiter kalikan 3 karena 3 kali sehari itu mengandung propilen glikol berapa banyak? Itu harus lebih kecil dari angka ADI, baru efek samping itu nggak muncul, gitu ya. Kedua, effectivity. Terjadinya reaksi molekuler zat aktif dengan reseptor dalam jumlah dan waktu yang telah diperhitungkan. Kalau mau menimbulkan aktivitas terapeutik, prinsipnya adalah lock and key. Masih ingat ya? Hubungan antara bahan obat sama reseptornya itu seperti gembok sama kunci. Jadi bahan obatnya itu punya sisi aktif yang nanti harus berikatan dengan reseptor yang baru timbul aktivitas terapeutik. Berarti ketika pas memformulasi lalu misalnya mencampurkan atau melelehkan menggunakan pemanasan, tidak boleh yang dilakukan itu merubah sisi aktif dari zat aktifnya. Lalu untuk bisa sampai ke reseptor yang perlu diingat apa? Obatnya harus larut tapi dalam bentuk molekulernya. Jadi Anda perlu cari yang pagar ketika proses reformulasi, cari data pKa-nya. Gitu ya. Berikutnya adalah acceptability, terjadinya kesesuaian dengan kebutuhan atau keinginan konsumen. Nah, teman-teman ya, kesesuaian dengan kebutuhan atau keinginan konsumen. Kalau dulu yang namanya acceptable itu pokoknya manjur, itu sudah acceptable gitu ya. Sekarang Anda nggak usah ke apotek dah, ke minimarket gitu ya, Alfamart, Indomaret gitu, mau nyari obat batuk satu deret itu isinya obat batuk semua. Terus pilihnya gimana? Bayangkan sebagai orang awam yang nggak ngerti farmasi, pilihnya gimana? Cari yang rasanya, terus harganya, terus kemasannya yang paling cantik. Acceptability itu sekarang sampai sejauh itu. Rasanya harus enak, tampilannya harus cantik. Berikutnya stability, tidak terjadi perubahan bermakna dari semua karakteristik sediaan sampai dengan tanggal daluarsa atau expiry date. Bahan aktif itu
lakukan sesuatu kan supaya bahan obatnya tidak teroksidasi. Nah, yang hal-hal seperti itu informasi apakah hidrolisis apakah teroksidasi harus dicari. Itu sebagai langkah formulasi. Untuk tipe sediaan liquid adalah larutan suspensi dan emulsi yang menggunakan media berair atau aqueous ataupun medianya tidak berair atau non aqueous. Kalau yang sistem berair pasti sudah pernah Anda dapatkan yang plastik gitu ya. Hanya sistem non aqueous saja yang belum waktu itu. Sekarang yang dimaksud dengan formulasi atau preformulasi, saya tulis dua-duanya karena saya bingung. Bahasa Indonesia yang bagus yang mana? Yang pre atau pre gitu. Karena Anda kalau misalnya ke UGM sana, mereka cenderung pakai preformulasi. Tapi kalau ke UNER, cenderung pakai preformulasi. Jadi saya kenalkan dua-duanya. Formulasi atau preformulasi. Tahap awal dalam rangkaian proses pembuatan sediaan farmasi yang berpusat pada sifat-sifat fisika kimia zat aktif, di mana dapat mempengaruhi penampilan obat dan perkembangan suatu bentuk sediaan farmasi. Intinya, cari data sebanyak-banyaknya tentang karakteristik dari bahan obat. Sekarang pertimbangan umumnya, yang pertama dalam bentuk sediaan. Pemilihan bentuk sediaan obat tergantung pada sifat fisika kimia zat aktif. Kalau udah larut dengan air dan stabil dalam lingkungan berair, itu kan mudah langsung diputuskan. Bikin sediaan larutan atau sirup, oke banget ya. Nah, sekarang kalau kurang larut dengan air, bikin sediaannya apa? Suspensi. Kalau mau nekat tetap dibikin sediaan sirup, bisa nggak? Masih memungkinkan asal kita upayakan peningkatan kelarutannya aja. Ya, nanti di kuliahnya ada di kuliah larutan nanti kita bahas cara-cara untuk meningkatkan kelarutan. Kalau itu bisa dilakukan sampai membentuk sediaan larutan, ya oke aja dibikin sirup bukan suspensi. Kalau tidak larut dalam air, dibikin apa tuh? Bikin sediaan cair nggak bisa larut. Bikin sediaan padat air sudah pernah loh itu kuliah solida tidak larut dalam air ya nggak bisa. Kalau Anda bikin tablet tahu ya bahan obat itu tetap nggak larut diambil saja. Nah kita harus bisa upayakan peningkatan kelarutannya. Nah sekarang kalau mau dicoba peningkatan kelarutan nggak bisa, tetap nggak larut, terus apa? Udah bikin sistemnya non aqueous kayak tadi sediaan cair, ada sistem yang non aqueous. Lalu berikutnya kerja obat yang diinginkan secara lokal atau sistemik itu nanti menentukan Anda butuh bahan peningkat penetrasi atau enggak. Bahan obatnya itu kalau mau dilakukan secara sistemik, dibuat sediaan sistemik, memungkinkan nggak sih bisa menembus kulit kita? Nanti ada syaratnya yang dibahas sama Bu Lydia ya. Apa saja syarat suatu bahan obat bisa menembus kulit? Lalu umur pengguna sediaan cair biasanya kan untuk anak ya. Anak umur berapa? Bayi 0 sampai 12 bulan. Sama anak-anak yang sudah bisa lari-lari itu sediaan yang dibutuhkan berbeda. Kalau bayi pakainya drop. Kalau anak yang sudah bisa lari-lari gitu ya dikasih sirup. Terus indera perasanya beda. Bayi cuma ngerti rasa manis, nggak ngerti rasa lain. Kalau anak-anak sudah ngerti ini rasanya gak enak, nggak mau. Beda lagi. Lalu berikutnya bahan tambahan atau eksipien. Bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi harus kompatibel dengan zat aktif dan bahan tambahan yang lain. Lalu bahan tambahan diperlukan untuk pertama mendapatkan bentuk sediaan yang diinginkan. Maka mungkin kita kasih cuma ini bahan aktif top, tidak jadi sediaannya, maka harus kita tambahi bahan tambahan. Lalu untuk menjaga stabilitas zat aktif dan menjaga
Beda. Kalau menjaga stabilitas dan aktif itu artinya Anda harus cari data praformulasinya. Misalnya natrium diklorphenat ini stabil pada pH sekian sampai sekian. Berarti dia harus dibuat dalam kondisi pH sekian sampai sekian di dalam formulasinya, entah itu ditambah atau di buat sistem yang larutnya itu hanya di sistem pH itu aja. Itu untuk zat aktifnya stabil. Dan sekarang bedanya sama stabilitas sediaan emulsi terdiri dari minyak sama misah supaya stabil tambah emulgator. Emulgatornya harus komposisinya tepat untuk menjaga stabilitas dari emulsinya. Itu bedanya ya antara stabilitas aktif sama stabilitas sediaan. Paham ya? Misalnya. Lalu berikutnya kenyamanan saat penggunaan. Kenyamanan mempengaruhi kepatuhan. Kalau nggak enak, susah nanti ngisi obatnya. Lalu penggunaan korigen ini untuk meningkatkan estetika dan juga biar kenyamanan itu juga meningkat gitu ya. Korigen saporis saporis ekoloris yang kita gunakan. Lalu berikutnya adalah pemilihan bentuk garam. Kalau misalnya kita menghendaki kelarutan yang lebih tinggi, kita bisa pilih bentuk garamnya. Tapi perlu dipastikan bahwa bentuk larut dan bentuk molekulernya itu masih mencukupi ketika di daerah absorpsi. Daerah absorpsinya gimana nih? Kalau minum obat per orang kan berarti daerah absorpsinya entah itu di lambung atau di usus halus. Di daerah itu pH-nya berapa ya? Berarti pKa-nya dikali sekian dalam lingkungan pH lingkungan usus halus pH-nya berapa? Berarti jumlah yang tak terilonkannya ada berapa banyak? Itu harus dihitung dulu. Lalu juga untuk pemilihan bentuk garam ini artinya kalau Anda nanti mau memformulasi, Anda harus cari tahu dulu di pasaran itu bahan aktif itu tersedia dalam bentuk apa saja. Kayak misalnya amoksisilin itu ada bentuk anhidrat, ada trihidrat gitu ya. Yang mau dipakai yang mana? Yang anhidratnya apa ya trihidratnya? Tergantung data yang Anda dapatkan apa saja, kelarutannya berapa, stabilitasnya bagaimana. Ini nanti baru Anda putuskan, oh berarti yang cocok pakai yang terhidrat. Oh baiknya saya pakai anhidratnya aja. Karena sekarang di pasaran apakah cuma ada satu macam? Enggak, ternyata ada yang bentuk kristal alfa, ada yang bentuk kristal beta dan seterusnya. Itu yang dicari dulu datanya. Baru Anda putuskan, saya belinya berarti yang ini. Sediaan semisolid harus halus, mudah dioleskan, tidak terlalu lengket dan tidak meninggalkan bekas noda pada pakaian. Lalu untuk stabilan sediaan harus stabil selama penyimpanan. Untuk menjaga stabilitas diperlukan bahan tambahan tertentu, pengemasan yang tepat dan pemberian petunjuk tentang cara penyimpanan yang benar. Jadi data stabilitas ini harus wajib didapatkan ketika proses formulasi. Untuk khasiat obat yang perlu diperhatikan adalah pemilihan bentuk sediaan, bahan tambahan tidak boleh mengurangi khasiat dan pemberian petunjuk cara penggunaan yang benar. Lalu untuk sifat fisika kimia yang pertama organoleptis. Anda pernah praktik juga yang organoleptis bahan obat? Cicip-cicip bahan obat. Ada nggak di kuliah? Di itu kimia. Kimia analisis kualitatif nggak ada incipin bahan obat. Berarti pengalaman Anda tidak seseru saya. Yang analisis ya, praktikum analisis kualitatif itu nggak cuma nyalanya apa, uji nyala, terus dikasih reaksi warna macam-macam gitu, tapi juga incipin juga. Jadi kalau bahan obat itu ada yang aktif,
klausulnya dua, mudah larut dan stabil. Nggak bisa cuma salah satu. Mudah larut tapi terhidrolisis, ya lupakan gitu ya, jangan dibuat sediaan cair. Syaratnya dua tuh, mudah larut dan stabil. Bila bahan obat sukar larut dalam air tapi diinginkan bentuk cair, maka juga bentuk suspensi dengan penambahan bahan suspensi. Lalu ukuran partikel itu berpengaruh pada laju disolusi ya. Makin kecil ukuran partikel makin mudah larut. Lalu makin seragam maka makin terjamin keseragaman dosisnya, terutama kalau bikin suspensi. Ya, karena suspensi ada endapan partikelnya ya. Jadi kalau 1 sendok itu mengandung sekian banyak partikel obat, tapi ukurannya nggak sama, besar kecil, nanti dosisnya akan sama 1 sendok yang pertama dengan yang berikutnya. Jadi ukuran partikelnya harus sama. Makin besar ukuran partikel, maka makin cepat meledak. Lalu untuk stabilitas yang perlu diperhatikan yang pertama adalah hidrolisis, hidrolisis sama oksidasi. Yang hidrolisis ini contohnya aspirin dan antibiotik mudah terhidrolisis. Zat aktif yang mudah terhidrolisis sebaiknya diformulasikan menjadi sediaan padat dan maksa sediaan cair. Repot itu nanti ya. Jika zat aktif mudah terhidrolisis dan dikehendaki dalam bentuk sediaan cair, maka gunakan peraut atau sistemnya non-aqueous. Lalu untuk oksidasi, ini contohnya yodium kali permanganat. Antioksidan untuk sediaan farmasi yang pembawanya berupa air. Kalau kali oksidasi, maka lakannya antioksidannya. Jadi kita lakukan antioksidan. Kalau sistemnya aqueous, mengandung banyak air, pilihan antioksidannya adalah natrium disulfid dan asam ascorbat atau vitamin C. Kalau sediaan farmasinya sistemnya non-aqueous atau berminyak, maka pilihan antioksidannya adalah alpha tocopherol atau vitamin E. Ada yang tentang proses formulasi. Jadi kalau mau bikin sediaan, sebelum Anda putuskan bentuk sediaannya apa dan butuh bahan apa saja, Anda cari apa aja sih? Zat aktif di pasaran ada apa saja? Anhidrat, trihidrat, bentuk kristal A, B, C, D. Dicari dulu. Masing-masing dicari apanya. Kalau organoleptis, kelarutan, stabilitas, pKa dan lainnya. Oke. Kalau misalnya itu bahan aktifnya sudah bentuknya cair, berarti ketambahan bentuknya ketambahan harus cari data viscositasnya berapa, voluminya bagaimana dan sebagainya. Lalu harus cari data apa lagi? Data kelarutan, data stabilitasnya ini. Oh ya, kelarutan itu ada ini, ada bunyinya juga. Larutnya ada respiran tertentu, itu harus dicari. Apakah bahan obatnya larut dengan range pH tertentu? Begitu juga dengan stabilitasnya, apakah stabil hanya pada range pH tertentu? Itu yang nanti menentukan Anda jadi siapa atau tidak dalam formulasi. Lalu cari data apa lagi ya? Intinya carilah data sebanyak-banyaknya sehingga Anda tidak susah ketika menentukan bentuk sediaan, bahan aktif, bentuk sediaan, eksiden yang digunakan dan prosesnya. Kalau mau bikin sediaan larutan terus cepat larut, saya panaskan supaya lebih cepat larut kan ya, pemanasan itu mempercepat proses pelarutan. Maka Anda harus cari data transformasinya, apakah pengolahannya itu stabil terhadap panas pada suhu yang Anda pakai. Ada yang mau tanyakan? Oh ya, aturan untuk kuliah sama seperti aturan yang ada saya ya. Kalau kelas nanti nggak usah masuk ya, di luar aja mau presensi silahkan. Kalau saya sudah kadang jelasin terus Anda masuk sambil Bu maaf tadi saya banyak bocor dulu, kadang saya balik lagi sudah lupa saya tadi ngomong apa. Jadi bukan hanya karena mengganggu yang lain, tapi
terutama karena dosen melupakan. Jadi kalau misalnya datang telat, gimana aja ya, silakan bahkan saja. Takut misalnya ketinggalan materinya. Seingat saya semua materi kuliah saya sudah saya bikinkan video pembelajaran. Jadi bisa ulangi lagi materi saya baca sendiri. Itu ya orang tua kuliah saya seperti itu. Tolong jangan. Kalau saya yang telat, sepanjang saya belum menginformasikan apapun ke penting, tolong jangan bubar dulu. Berarti ada trouble nih, gitu ya, something happen. Jadi saya nggak bisa tepat waktu masuk ke kelas. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini dan tentang sistem perkuliahan satu semester depan?